Glory, glory, haleluya. Glory, glory, haleluya. Selamat pagi dan selamat hari Minggu. Berjumpa kembali dengan saya, James Mesak, dalam seri program rohani Pahlawan Alkitab. Suatu program rohani yang akan membahas kisah hidup tentang pahlawan-pahlawan iman di dalam Alkitab. Kehidupan pribadi, kehidupan keluarga, perjalanan hidup, karya-karyanya, kenangan-kenangannya yang luar biasa, serta pengalaman-pengalaman pribadi bersama dengan Yesus Tuhan yang akan menjadi teladan buat kita semua. Selamat menikmati dan Tuhan Yesus memberkati. Shalom, selamat pagi Bapak Ibu saudara dikasih Tuhan. Pagi hari ini kita berjumpa kembali dalam program Pahlawan Alkitab, dan kita memasuki seri yang ke-53, yaitu tentang Yusuf anak Yakub bagian kedua. Di sini kita akan melihat kisah bagaimana Yusuf berada di tanah Mesir, dan dikisahkan yang terakhir bagaimana Yusuf di dalam penjara, dan juru minuman yang diartikan mimpinya oleh Yusuf kembali menduduki jabatannya sebagai pelayan juru minuman bagi Firaun. Dan waktu terus berjalan, 2 tahun sudah berlalu, juru minuman melupakan Yusuf. Tetapi ada satu kisah di mana Firaun juga bermimpi dan merasa gelisah karena apa yang dia mimpikan. Dan akhirnya juru minuman itu mengingat Yusuf. Dan ini kita bisa baca kisahnya di dalam Kejadian 41, dan kita akan baca Kejadian 41 ayat 1 sampai 8. Apa yang menjadi mimpi Firaun? Kejadian 41 ayat 1, setelah lewat 2 tahun lamanya, bermimpilah Firaun bahwa ia berdiri di tepi sungai Nil. Tampaklah dari sungai Nil itu keluar 7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk badannya, lalu memakan rumput yang di tepi sungai itu. Kemudian tampaklah juga 7 ekor lembu yang lain yang keluar dari dalam sungai Nil itu, buruk bangunnya dan kurus badannya, lalu berdiri di samping lembu-lembu yang tadi di tepi sungai itu. Lembu-lembu yang buruk bangunnya dan kurus badannya itu memakan ke-7 ekor lembu yang indah bangunnya dan gemuk itu, lalu terjagalah Firaun. Setelah itu tertidur pulalah ia dan bermimpi kedua kalinya. Tampak timbul dari satu tangkai 7 bulir gandum yang bernas dan baik. Tetapi kemudian tampaklah juga tumbuh 7 bulir gandum yang kurus dan layu oleh angin timur. Bulir yang kurus itu menelan ke-7 bulir yang bernas dan berisi tadi. Lalu terjagalah Firaun, agaknya ia bermimpi. Pada waktu pagi gelisahlah hatinya, lalu disuruhnyalah memanggil semua ahli dan semua orang berilmu di Mesir. Firaun menceritakan mimpinya kepada mereka, tetapi seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya kepadanya. Dan pada saat itulah hal ini didengar oleh juru minuman, dan juru minuman menceritakan pengalamannya kepada Firaun pada saat Yusuf mengartikan mimpinya di dalam penjara. Dan apa yang terjadi? Kita baca di dalam Kejadian 41 ayat 12, 14, 15, dan 16. Kejadian 41 ayat 12. Bersama-sama dengan kami ada di sana seorang muda Ibrani, hamba kepala pengawal istana itu. Kami menceritakan mimpi kami kepadanya, lalu diartikannya kepada kami mimpi kami masing-masing. Singkat cerita, ayat 14, kemudian Firaun menyuruh memanggil Yusuf. Segeralah ia dikeluarkan dari tutupan. Ia bercukur dan berganti pakaian, lalu pergi menghadap Firaun.
Berkatalah Firaun kepada Yusuf, "Aku telah bermimpi dan seorang pun tidak ada yang dapat mengartikannya. Tetapi telah kudengar tentang engkau. Hanya dengan mendengar mimpi saja engkau dapat mengartikannya." Ayat 16, Yusuf menyahut Firaun, "Bukan sekali-kali aku, melainkan Allah juga yang akan memberitakan kesejahteraan kepada tuanku Firaun." Kemudian Firaun menceritakan kedua mimpinya tersebut, dan Yusuf dengan hikmat, marifat, karunia daripada Tuhan bisa mengartikan mimpi tersebut. Bagaimana penafsiran Yusuf? Kita baca dalam Kejadian 41 ayat 25 sampai 32. Lalu kata Yusuf kepada Firaun, "Kedua mimpi tuanku Firaun itu sama. Allah telah memberitahukan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketujuh ekor lembu yang baik itu ialah 7 tahun, dan ketujuh bulir gandum yang baik itu ialah 7 tahun juga. Kedua mimpi itu sama. Ketujuh ekor lembu yang kurus dan buruk yang keluar, kemudian maksudnya 7 tahun. Demikian pula ketujuh bulir gandum yang hampa dan layu oleh angin timur itu, maksudnya akan ada 7 tahun kelaparan. Inilah maksud perkataanku ketika aku berkata-kata kepada tuanku Firaun, Allah telah memperlihatkan kepada tuanku Firaun apa yang hendak dilakukannya. Ketahuilah tuanku, akan datang 7 tahun kelimpahan di seluruh tanah Mesir. Kemudian akan timbul 7 tahun kelaparan, maka akan dilupakan segala kelimpahan itu di tanah Mesir, karena kelaparan itu mengurus keringkan negeri ini. Sesudah itu, akan tidak kelihatan lagi bekas-bekas kelimpahan di negeri ini karena kelaparan itu. Sebab sangat hebatnya kelaparan itu. Sampai 2 kali mimpi itu diulangi bagi tuanku Firaun. Berarti hal itu telah ditetapkan oleh Allah dan Allah akan segera melakukannya. Lalu apa yang menjadi nasihat Yusuf kepada Firaun? Saat Firaun mendengar arti mimpi tersebut, Firaun mulai memikirkan apa yang harus dilakukannya. Lalu Firaun meminta nasihat kepada Yusuf, dan Yusuf memberikan nasihat supaya Firaun mencari orang yang berakal budi dan bijaksana, mengangkatnya menjadi kuasa atas tanah Mesir, lalu menempatkan penilik-penilik atas negeri ini, supaya di dalam masa 7 tahun kelimpahan memungut 1/5 dari tanah Mesir. Mereka harus mengumpulkan segala bahan makanan dalam tahun-tahun baik, dan di bawah kuasa Firaun menimbun gandum di kota-kota sebagai bahan makanan dan menyimpannya. Demikianlah segala bahan makanan ini akan menjadi persediaan untuk negeri ini dalam 7 tahun masa kelaparan yang akan terjadi kemudian di tanah Mesir, supaya negeri ini jangan binasa oleh kelaparan itu. Maka Firaun berpikir bahwa usul ide nasihat daripada Yusuf sangat baik. Tetapi Firaun berkata dalam Kejadian 41 ayat 38, lalu berkatalah Firaun kepada para pegawainya, "Mungkinkah kita mendapat orang seperti ini, seorang yang penuh dengan roh Allah?" Karena Firaun melihat kebijaksanaan dari Yusuf, sehingga Yusuflah yang diangkat dijadikan Perdana Menteri sebagai orang nomor 2 dari Mesir. Dan ketika itu Yusuf berusia 30 tahun. Dalam Kejadian 41 ayat 41, selanjutnya Firaun berkata kepada Yusuf, "Dengan ini aku melantik engkau menjadi kuasa atas seluruh tanah Mesir." Sehingga Yusuf diberi kuasa atas seluruh tanah Mesir. Kemudian Yusuf diberikan Asnat, putri Imam Agung di Potifera atau On, untuk menjadi istrinya. Dan kemudian Yusuf dan Asnat melahirkan kedua orang putra, yaitu Manase dan Efraim. Di dalam Kejadian 41 ayat 45, kemudian Kejadian 41 ayat 50, 51, dan 52. Diceritakan bagaimana lahirlah 2 orang anak laki-laki bagi Yusuf. Kita baca Kejadian 41 ayat 45. Lalu Firaun menamai Yusuf Safnat Paaneah, serta memberikan Asnat, anak Potifera Imam di On, kepadanya menjadi istrinya. Demikianlah Yusuf muncul sebagai kuasa atas seluruh tanah Mesir. Ayat 50. Kemudian datang tahun kelaparan itu, lahirlah bagi Yusuf 2 orang anak laki-laki yang dilahirkan oleh Asnat, anak Potifera, Imam di On. Yusuf memberi nama Manasye kepada anak sulungnya itu, sebab katanya, Allah telah membuat aku lupa sama sekali kepada kesukaranku dan kepada rumah Bapakku.
Dan kepada anaknya yang kedua diberi nama Efraim, sebab katanya, Allah membuat aku mendapat anak dalam negeri kesengsaraan. Dan terjadilah seperti yang ditafsirkan oleh Yusuf, bahwa terjadi kekeringan, kekurangan makanan yang hebat di seluruh Timur Tengah. Sedangkan di Mesir tetap ada makanan dengan berlimpah-limpah, karena memang Yusuf sudah mempersiapkan semua itu. Dan akhirnya begitu hebatnya kelaparan sehingga negara-negara lain di sekeliling dan di sekitar Mesir mulai datang untuk membeli bahan makanan dari Mesir. Kelaparan yang hebat itu melanda seluruh bumi. Ini diceritakan di Kejadian 41 ayat 48 sampai 57. Dan kelaparan ini terjadi juga di tempat Yakub yang merupakan ayah Yusuf. Dan di dalam Kejadian 42 kita bisa melihat bagaimana Yakub menyuruh 10 orang saudara Yusuf untuk ke Mesir membeli makanan, hanya Benyamin yang tidak ikut. Dan begitu Yusuf tahu bahwa saudara-saudaranya datang untuk membeli makanan, maka Yusuf pun meminta untuk membawa adiknya yang bungsu, yaitu Benyamin, sementara Simeon ditahan tanah Mesir. Dan akhirnya Yakub keberatan dengan hal ini, karena Yakub tidak ingin kehilangan Benyamin setelah dia kehilangan Yusuf. Pada waktu itu Yusuf belum menyatakan diri kepada saudara-saudaranya, tapi karena hebatnya bencana kelaparan itu, sehingga mau tidak mau akhirnya Yakub harus menyuruh kembali saudara-saudaranya, saudara-saudara Yusuf, untuk membeli makanan di Mesir dan membawa Benyamin sertanya. Sehingga yang terjadi kemudian adalah bahwa Yusuf begitu mengasihi Benyamin dan ingin supaya Benyamin tetap tinggal bersamanya. Dan dikisahkan dalam perjalanan pulang, Benyamin diselipkan piala perak dalam kantong makanan Benyamin sehingga Benyamin ditahan. Tetapi saudara-saudaranya tidak ingin meneruskan perjalanan pulang, sehingga mereka kembali menghadap Yusuf bersama dengan Benyamin. Dan akhirnya Yusuf tidak tahan lagi, dia menyatakan, memperkenalkan dirinya kepada saudara-saudaranya sambil menangis keras, karena Yusuf mengasihi mereka. Dan dikisahkan dalam Kejadian 45 ayat 3 dan 4. Dan Yusuf berkata kepada saudara-saudaranya, "Akulah Yusuf, masih hidupkah Bapa?" Tetapi saudara-saudaranya tidak dapat menjawabnya, sebab mereka takut dan gemetar menghadapi dia. Lalu kata Yusuf kepada saudara-saudaranya itu, "Marilah dekat-dekat." Maka mendekatlah mereka, katanya lagi, "Akulah Yusuf saudaramu yang kamu jual ke Mesir." Akhirnya mereka ketakutan, tetapi Yusuf menunjukkan kasihnya dan minta supaya bapaknya pun dibawa kepada Yusuf di tanah Mesir. Dan saat ayahnya mendengar cerita ini dari saudara-saudaranya, Yakub berkata, "Cukuplah itu, anakku Yusuf masih hidup. Aku mau pergi melihatnya sebelum aku mati." Dalam Kejadian 45 ayat 28. Bagaimana Yakub merindukan Yusuf. Akhirnya Yakub dan keluarga besarnya datang, dibawa ke Mesir. Setelah sampai di Mesir, mereka mendapatkan satu tempat yang bagus di Goshen untuk keluarga besar Yusuf tinggal di sana. Dan kita melihat ada satu kejadian di dalam Kejadian 46 ayat 2 sampai 4. Bagaimana Allah berfirman langsung kepada Israel, yaitu Yakub. "Berfirmanlah Allah kepada Israel dalam penglihatan waktu malam. Yakub, Yakub," sahutnya, "Ya Tuhan." Lalu firman-Nya, "Akulah Allah, Allah ayahmu. Janganlah takut pergi ke Mesir, sebab aku akan membuat engkau menjadi bangsa yang besar di sana. Aku sendiri akan menyertai engkau pergi ke Mesir, dan tentulah aku juga akan membawa engkau kembali dan tangan Yusuflah yang akan mengatupkan kelopak matamu nanti." Dan Yakub mantap melangkah ke Mesir karena Allah sudah berfirman. Dan memang pada akhirnya Yakub menghembuskan nafas terakhir dan dibawa kembali, dikuburkan di dalam makam leluhurnya, yaitu Abraham, Ishak, dan Yakub. Nah, kemudian Yusuf mati pada waktu ia berusia 110 tahun. Dan Yusuf berpesan supaya tulang-tulangnya kelak dibawa ke Kanaan. Dan di sini kita membaca dalam Kejadian 50 ayat 22 sampai 26. Adapun Yusuf, ia tetap tinggal di Mesir beserta kaum keluarganya, dan Yusuf hidup 110 tahun. Jadi Yusuf sempat melihat anak cucu Efraim sampai keturunan yang ketiga, juga anak-anak Makhir, anak Manasye, lahir di pangkuan Yusuf.
Berkatalah Yusuf pada saudara-saudaranya, "Tidak lama lagi aku akan mati. Tentu Allah akan memperhatikan kamu dan membawa kamu keluar dari negeri ini, ke negeri yang telah dijanjikannya dengan sumpah kepada Abraham, Ishak, dan Yakub." Lalu Yusuf menyuruh anak-anak Israel bersumpah, katanya, "Tentu Allah akan memperhatikan kamu. Pada waktu itu kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Kemudian matilah Yusuf berumur 110 tahun. Mayatnya dirempah-rempahi dan ditaruh dalam peti mati di Mesir. Di sini kita melihat bahwa pada saat bangsa Israel keluar dari Mesir, Musa membawa tulang-tulang Yusuf bersamanya, karena itu adalah amanat yang terakhir dari Yusuf. Di dalam Keluaran 13 ayat 19, Musa membawa tulang-tulang Yusuf, sebab tadinya Yusuf telah menyuruh anak-anak Israel bersumpah dengan sungguh-sungguh, "Allah tentu akan mengindahkan kamu, maka kamu harus membawa tulang-tulangku dari sini." Dan di akhir kitab Yosua juga dicatat bahwa tulang-tulang Yusuf dikuburkan di Sikem. Yosua 24 ayat 32. Tulang-tulang Yusuf yang dibawa orang Israel dari Mesir dikuburkan mereka di Sikem, di tanah milik yang dibeli Yakub dengan harga 100 kesita dari anak-anak Henor, bapa Sikem, dan yang ditentukan bagi Bani Yusuf menjadi milik pusaka mereka, sehingga jasad dari Yusuf pun kembali ke tanah Kanaan. Di sini kita melihat bagaimana kisah perjalanan hidup dari Yusuf yang sangat menginspirasi kita semua. Lalu apa yang menjadi keteladanan Yusuf bagi kita semua setelah 2 seri yang kita dengar minggu lalu dan hari ini? Yang pertama, Yusuf sangat memiliki integritas hidup yang tinggi di hadapan Tuhan. Dia melakukan apa yang benar, melakukan apa yang jujur, tetap menjauhi kejahatan, dan tidak melakukan pembalasan sekalipun. Resikonya dia akan dibunuh oleh saudara-saudaranya dan dijadikan budak, dijual ke Mesir sebagai hamba. Tetapi Yusuf tetap bekerja dengan baik, sehingga diberkati Tuhan. Bahkan saat menghadapi godaan duniawi dari istri Potifar, Yusuf tetap menolak untuk kompromi dengan dosa yang berakibat dia harus menanggung hukuman di dalam penjara. Tetapi Yusuf pun tetap melakukan hal yang baik, hal yang benar, memuliakan Tuhan, sehingga dipercaya, diberkati Tuhan menjadi pelayan kepala penjara. Yusuf juga memiliki hubungan yang baik dengan Allah, selalu mengingat kasih kebaikan Allah, sehingga Allah menyatakan hikmat marifatnya untuk bisa mengartikan mimpi-mimpi dari juru minuman, juru roti, bahkan mengartikan mimpi dari Firaun yang membawa kepada tujuan Allah untuk dia menjadi seorang Perdana Menteri, kuasa atas negeri Mesir, dan sebagai rencana Allah untuk menyelamatkan keluarganya juga. Dan yang terakhir, bahwa Yusuf memiliki kasih yang besar, kasih dari Allah Bapa, kasih yang memberikan pengampunan kepada saudara-saudaranya, sekalipun saudara-saudaranya sudah berniat jahat untuk membunuh atau membuang dan menjual dia. Tetapi Yusuf tetap mengasihi saudara-saudaranya, memberikan pengampunan dengan tulus, mengasihi mereka semua. Dan inilah keteladanan Yusuf buat kita semua. Mari kita menjadi anak Tuhan yang memiliki integritas tinggi untuk selalu hidup benar dan takut Tuhan. Dimanapun kita ditempatkan, apapun yang kita kerjakan, kita tetap melakukan yang baik. Dan percayalah, Tuhan yang akan mempromosikan kehidupan kita. Kita juga harus tetap memelihara hubungan yang baik, yang intim dengan Tuhan, kedekatan dengan Tuhan, sehingga karunia-karunia Roh Kudus diberikan kepada kita untuk kita memiliki hikmat marifat, sehingga kita pun bisa menjadi berkat, menjadi saksi Kristus dimanapun kita berada. Dan yang terakhir, bagaimana kita bisa memiliki kasih yang besar untuk memberikan pengampunan kepada saudara kita, kepada orang lain yang memusuhi kita, yang memfitnah kita, yang berusaha mencelakakan kita. Kita tidak membalas semua perbuatan mereka dengan hal-hal kejahatan, tetapi membalas mereka dengan kasih Tuhan, mengampuni mereka, karena Tuhan memang memakai kehidupan kita untuk menjadi seperti Yusuf, meneladani kehidupan Yusuf, supaya hidup kita memuliakan Tuhan. Dan itulah keteladanan Yusuf yang sudah kita dengar dari kisahnya, dari seri pertama, dan hari ini, bagaimana hari ini pun kita bisa berkata bahwa Yusuf anak Yakub adalah pahlawan Alkitab. Puji Tuhan, Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.